Lu Chen tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melarikan diri, jadi dia langsung menamparkan pihak lain, menamparkan wajah pihak lain dengan keras, mengirim pihak lain terbang ratusan kaki, jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun. Penantang lainnya berlari untuk memeriksa satu demi satu, dan melihat salah satu sisi wajah pria itu penyok, namun napasnya masih ada, dan dia masih terselamatkan. Siapa lagi? Lu Chen memandang orang-orang itu dan berteriak dengan marah. Murid lebih dari selusin sekte, ratusan orang, semuanya diam, tidak ada yang berani menjawab, tidak ada yang berani melawan, mereka segera menjemput kaki tangan yang terluka, dan melarikan diri seperti anjing yang sedang berduka. Murid Suantian yang dipimpin oleh Kang Su tidak bisa lagi bertarung, dan sekarang ada yang lebih kuat, mengapa mereka bertarung? Jika kamu tidak melarikan diri, apakah kamu akan tetap tinggal di dunia ini? Mereka sangat kuat dalam pertempuran, Anda cukup menekannya ke tanah dan menggosoknya maju mundur. Kakak senior Lu Chen, orang itu baik-baik saja, kamu tidak perlu begitu kejam, kan? Kata Kang Su, bersikaplah lebih kejam, dan tidak akan banyak orang yang datang untuk mengunjungi gym di masa depan. Lu Chen berkata begitu, itu benar. Kang Su mengangguk dan berkata, mengapa orang datang ke sekte kami untuk menendang Ola? Lu Chen bertanya, tidak semuanya mengarah ke kita. Situasi sekte luar dari dua sekte lainnya serupa dengan kita. Mungkinkah tiga sekte utama di hutan belantara timur semuanya dilatih oleh orang lain? Tidak mungkin, pohon-pohon besar menarik angin, dan orang-orang suka mencari sekte terkenal untuk ditantang. Semua orang datang untuk menendang pavilion, jadi apakah kamu pernah bermain di pavilion orang lain? Tidak, aku terlalu sibuk bertahan dari tendangan, jadi aku punya waktu untuk menendang. Itu tidak bisa dilakukan, menunggu orang lain datang setiap hari, pasif sekali, kita harus mengubahnya, mengubah pasif menjadi aktif. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata, kamu membawa beberapa orang keluar untuk mengusir sekte orang lain, dan tidak ada yang berani datang ke sekte kita di masa depan. Saya bisa mendapatkan ini. Saya kesal karena ditendang setiap hari. Sudah waktunya untuk menendang mereka. Kang Su setuju. Ngomong-ngomong, pergilah ke sekte Changyu untuk menendangnya. Lu Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata demikian. Ah, ada banyak sekali master di sekte Changyu. Jika saya pergi, saya khawatir saya akan digantung dan dipukuli oleh mereka. Kang Su menunjukkan ekspresi malu-malu. Kenapa kamu begitu pengecut? Lu Chen mengerutkan kening dan berkata, jika kamu bisa menendang Chang Yuzong. Aku akan turun gunung sekarang, dan aku akan pergi ke Chang Yuzong dulu. Mata Kang Su berbinar dan memancarkan cahaya terang, dan rasa takutnya segera hilang, dan dia bergegas untuk menendang Jim. Sudahlah, tendang dulu sekte kelas 2 dan 3 itu, terutama mereka yang pernah menendang sekte kita sebelumnya, dan urus mereka. Lu Chen menatap Kang Su dengan wajah pucat, dan berkata dengan marah, sekte Changyu memiliki banyak master, jadi tentu saja kita harus menempati peringkat terakhir untuk menendang. Bagus, Kang Su menjawab dan segera pergi. Dia kembali mengemas barang-barangnya, memilih beberapa pemain bagus lagi, dan berangkat hari ini. Selesaikan pertarungan lebih awal, akhiri hari ini, kembalilah dan minta hadiah kepada saudara Lu Chen, dan pelajari keterampilan bertarung yang lebih kuat. Orang ini, benar-benar seekor anjing. Dia tadi pengecut, tapi sekarang dia tidak sabar. Lu Chen awalnya ingin menanyakan sesuatu pada Kang Su, tapi sayangnya Kang Su melarikan diri seperti embusan angin, meninggalkannya tertegun di tempat. Saudaraku, kapan kamu datang? Kenapa kamu tidak meneleponku ketika kamu datang? Kamu memakai topi jerami besar, sulit bagiku untuk mengenalimu. Xiao You berlari pada suatu saat. Jangan bicarakan itu dulu, izinkan saya menanyakan sesuatu. Mengapa orang selalu menantang pintu luar, tetapi tidak ada yang menantang pintu dalam? Lu Chen melambaikan tangannya dan bertanya, karena aku tidak membutuhkannya, memiliki billboard sudah cukup untuk membuktikan kekuatanku. Xiao Yu berkata, Iswastelen, ada kontes billboard setiap tahun. Murid dalam dari semua sekte dapat mendaftar untuk kompetisi tersebut, dan pemenang dan pecundang semuanya dicatat di billboard. Kontes billboard, kanan, kapan diadakannya? Sebentar lagi, masih ada sekitar 3 bulan lagi. Lu Chen menjawab dan menghela nafas lega. Untungnya, itu terjadi 3 bulan kemudian. Kalau terlambat sebulan, akan merepotkan. 1 bulan kemudian,
janji temunya dengan Xiao Wangcheng akan tiba. Jika diadakan kontes billboard di jalur ini, akan sangat terpengaruh. Dia tidak memiliki banyak cairan esensi spiritual di tangannya, dan dia enggan menggunakannya bahkan jika dia mengambilnya, dan dia tidak ingin menggunakan Zantian ketika menghadapi musuh yang kuat, itu membuat depresi. Oleh karena itu, dia harus mengalahkan Xiao Wangcheng dan memenangkan seluruh botol cairan esensi roh di tangan Xiao Wangcheng. Selama cairan esensi spiritualnya cukup, dia tidak akan bermoral, bukan? Selama ini, ketika Kang Su keluar, seseorang datang untuk menendang Ola, jadi kamu harus keluar dan mengadakan pertempuran. Lu Chen tidak dapat memahami apa yang dikatakan Firefox, dan butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa seseorang telah berada di sini, dan bukan hanya satu orang. Tentu saja, Lu Chen tidak tahu siapa orang itu, dan dia tidak bisa memikirkan siapa orang itu, dan dia tidak repot-repot melacaknya, jadi dia hanya harus berhati-hati di masa depan. Bagaimanapun, dia tidak akan tinggal di sekte luar untuk waktu yang lama. Begitu alamnya naik, energi spiritual tidak dapat memuaskannya, dan dia akan pergi. Selanjutnya, dia terus berlatih, mengekstraksi aura langit dan bumi, dan menempa kekuatan kemauan. Xiao Wangcheng adalah alam abadi setengah langkah, hampir keluar dari kategori alam Xuanming, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Dengan kondisinya saat ini di puncak penyempurnaan pertama Xuanming, bahkan jika dia mengorbankan Zantian, dia tidak akan menjadi lawan Xiao Wangcheng, dan dia harus menerobos beberapa posisi penempaan lagi. Beberapa hari kemudian, dia menempa kekuatan penempaan kedua, menerobos penempaan Xuanming kedua. Setelah setengah bulan, setengah dari 40.000 kali energi spiritual di area ini dievakuasi, dan akhirnya berhasil menembus pemurnian ketiga Xuanming. Bagi para jenius seni bela diri biasa, biasanya dibutuhkan waktu 3 hingga 5 bulan untuk menerobos dari pelatihan kedua Xuanming ke pelatihan ketiga, dan itu bisa memakan waktu hingga 1,5 tahun. Namun, Lu Chen hanya menghabiskan waktu setengah bulan, kemajuannya pesat, dan hasilnya memuaskan. Tapi Lu Chen tidak terlalu puas. Dia awalnya menghitung bahwa dia akan melawan Raja Xiao di level 4 penempaan Xuanming. Tapi sekarang tinggal setengah bulan lagi, bisakah kamu menerobos dari penempaan ketiga ke penempaan keempat? Menerobos dari posisi forging rendah ke posisi forging tengah, terdapat celah yang sangat besar di tengahnya. Tentu tidak sesederhana menerobos dari posisi tempat kedua ke posisi ketiga. Dibutuhkan lebih banyak waktu, dan setengah bulan pasti tidak cukup. Sayangnya dia bukan seorang kultivator pedang, jika tidak, dia tidak perlu bekerja terlalu keras, dan posisi menempa akan langsung naik. Namun, Lu Chen sedang berlatih kungfu sambil berendam dalam darah hewan, berlatih dan berolahraga. Perbaikan posisi tempa memang belum ideal, namun body forging sudah sangat ideal. Sebagian besar darah hewan di akhir tahap ke-6 diserap oleh Lu Chen, hanya menyisakan kumpulan terakhir, dan tubuh fisik Lu Chen juga dizalimi untuk jumlah yang tidak diketahui, sebanding dengan pembangkit tenaga listrik alam Xuanming tingkat tinggi. Jangan merendam darah binatang itu, jika tidak maka akan mempengaruhi kecepatan penyerapan energi spiritual sedikit banyak. Lu Chen membuka jendela kamar, duduk bersila, melepaskan pusaran hisap paling banyak, dan mengeluarkan aura sebanyak mungkin. Dalam sekejap, di atas puncak gunung, awan dan angin berubah warna, dan energi spiritual melonjak. Dengan peningkatan alam, kecepatan kedua pembuluh darah naga menyerap energi spiritual semakin meningkat. 10 hari kemudian, energi spiritual 40.000 kali lipat di area yang berpusat di puncak gunung akhirnya habis. Energi spiritual di daerah tetangga segera terisi kembali, tetapi energi spiritual di tempat ini sudah sangat tipis. Itu segera ditarik oleh pusaran yang kuat, membentuk gelombang energi spiritual, yang dengan cepat datang menuju puncak gunung dan mengalir ke rumah Lu Chen. Ada apa? Kenapa aura di sini menghilang tanpa alasan? Lihat, energi spiritual dari segala arah mengalir deras, membentuk gelombang energi spiritual, dan semuanya menuju ke gunung itu. Bukankah itu situs dari masyarakat konstelasi? Apa yang terjadi dengan masyarakat konstelasi? Murid yang tak terhitung jumlahnya di Akademi Murid Sekte Luar terkejut melihat pemandangan seperti itu, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi, jadi mereka pergi untuk bertanya anggota Constellation Society satu demi satu. Gunung itu adalah tempat pelatihan kakak senior Lu Chen, dan kami juga tidak mendakinya. Saya tidak tahu apa yang terjadi di sana. Hei, semuanya, jangan pergi ke gunung itu,
dan jangan ganggu kedamaian kakak senior Lu Chen. Gunung itu telah diblokir, siapapun yang mendaki gunung itu dilarang, dan siapapun yang melanggarnya akan dibunuh. Anggota klub konstelasi tidak tahu apa-apa, tetapi mereka menerima perintah dari presiden, apapun yang terjadi, mereka harus mencegah orang lain naik gunung untuk menyelidikinya. Pada saat ini, semua anggota tingkat tinggi dari cabang masyarakat Xingxiu berkumpul untuk melihat puncak gunung yang penuh dengan energi spiritual dan gelombang pasang. Telah terjadi perubahan besar pada aura halaman murid. Presiden masyarakat Xingxiu mengira itu dibuat oleh ahli alkimia tingkat 9, dan dia mungkin sedang menyempurnakan ramuan tingkat tinggi, yang menyebabkan fenomena aneh seperti itu. Presiden masyarakat Xingxiu merasa beruntung bahwa keputusan untuk mengirim orang untuk menyegel gunung itu memang benar, jika tidak, orang-orang yang tidak mengetahui situasinya akan lari ke atas gunung dan mengganggu alkimia dari alkimia hebat tingkat 9, dan itu akan menjadi masalah besar. Sebaliknya, para tetua di gerbang luar merasa tidak nyaman melihat fenomena aneh ini, dan mereka semua ingin naik ke gunung untuk memeriksanya, tetapi dihentikan oleh ketua-tetua. Ketua-tetua lebih sadar akan keberadaan monster di gunung, dan dia tidak ingin ada orang yang memprovokasi rubah itu. Tepatnya, saya tidak ingin ada orang yang memprovokasi Lu Chen. Lu Chen sangat jahat, sebenarnya ada seekor rubah di bawah tangannya yang merupakan yang mulia alkimia peringkat 9, yang tidak dapat dipercaya dan tidak dapat dipahami. Mungkin, Lu Chen memiliki latar belakang kota Great Dan. Atau, Lu Chen hanyalah kerabat penguasa kota Great Dan, jika tidak, bagaimana dia bisa mengusir rubah dan Zun tingkat 9? Setelah 5 hari seperti ini, murid-murid sekte luar yang tak terhitung jumlahnya tidak bisa mendapatkan jawaban, dan mereka semua mengalaminya tanpa bisa dijelaskan. Mereka hanya bisa menyaksikan energi spiritual berkurang dari hari ke hari. Akhirnya, energi spiritual di seluruh sekte luar dikosongkan, dan semua orang sedang berlibur, sehingga mereka tidak perlu berlatih lagi. Untuk acara sebesar itu, masyarakat Xingxiu tidak mengizinkan siapapun naik gunung untuk memeriksanya. Sebaliknya, mereka mengirimkan sejumlah besar ahli untuk mengatur di bawah gunung untuk mencegah orang memasuki gunung tanpa izin. Yang lebih aneh lagi adalah tidak ada satupun tetua sekte luar yang keluar untuk menjelaskannya, dan mereka tidak melaporkannya kepada petinggi sekte tersebut. Mereka hanya membuka dan menutup mata dan membiarkan semua energi spiritual menghilang. Di puncak gunung, Xiao Yu memandangi rumah Lu Chen dan menggigil. Padahal, dia sudah merayu selama setengah bulan, hingga auranya habis, dia tetap merayu. Tidak mungkin aku tidak tahan. Dalam setengah bulan terakhir, gelombang energi spiritual dari segala arah telah mencapai puncaknya, langsung mengalir ke rumah Lu Chen, dan kemudian menghilang. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan dia tidak berani bertanya, tetapi dia berada di tempat kejadian lagi, dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, jadi bisakah dia tidak gemetar? Dia tahu bahwa Lu Chen memiliki banyak rahasia, tetapi dia tidak berani bertanya, dan tidak berani memeriksanya, karena dia tidak merasa lelah hidup. Terutama di rumah Lu Chen, seseorang membuat alkimia siang dan malam, tapi dia yakin itu bukan Lu Chen, itu orang lain. Tapi dia tidak berani masuk, dan tentu saja dia tidak tahu siapa orang itu. Bagaimanapun, dia punya firasat bahwa orang di rumah itu sangat menakutkan. Dengan begitu banyak energi spiritual yang mengalir masuk, itu tidak akan ditujukan pada kakak senior Lu Chen, bukan? Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan kakak senior Lu Chen. Auranya hilang, kakak senior Lu Chen belum keluar, jadi dia tidak akan mati, kan? Haruskah aku masuk dan melihat? Oh, lebih baik jangan masuk, orang itu masih membuat alkimia. Xiao Yu memandangi rumah itu dengan ngeri, dan terus gemetar. Jika ada kutu di tubuhnya, dia pasti mati karena gemetar. Klik, suara ledakan terdengar dari dalam rumah. Suaranya tidak keras, tapi Xiao Yu masih bisa mendengarnya dengan jelas. Ini, mata Xiao Yu berbinar dengan sia-sia, suara ledakan semacam ini sangat familiar, itu adalah suara menembus penghalang alam. Kakak senior Lu Chen menerobos lagi. Xiao Yu tiba-tiba menjadi bahagia, Lu Chen menerobos alam, yang berarti dia belum mati, jika dia tidak mati, dia baik-baik saja, selama dia baik-baik saja. Adapun alam apa yang ditembus Lu Chen, dia tidak terlalu peduli, dan dia tidak peduli. Lu Chen tidak berada pada level yang sama dengannya, dia juga tidak berada pada level yang sama, jadi dia tidak perlu peduli sama sekali. Sekitar 2 jam kemudian, pintu terbuka dan Lu Chen keluar.
Xiao You menoleh dengan penuh semangat. Meskipun dia tidak peduli alam apa yang telah ditembus Lu Chen, dia masih ingin melihatnya. Sayangnya, dia hanya melihat kekacauan dan tidak bisa melihat apapun. Lu Chen sengaja menahan nafasnya, begitu saja, tidak ada yang bisa melihat wilayahnya. Kakak senior Lu Chen, kamu akhirnya keluar, tapi kamu membuatku takut setengah mati. Xiao You menyapanya dan berkata, di wilayahmu sendiri, apa yang perlu ditakutkan? Kamu terlalu penakut, kamu harus melatih keberanianmu. Lu Chen secara alami tahu apa yang dimaksud Xiao You, tetapi dia tidak tahu bagaimana berbicara tentang energi spiritual, jadi dia mengganti topik pembicaraan dan langsung menyerang Xiao You. Bagaimana cara berlatihnya? Xiao You bertanya. Di Gunung Zhenming di Beiyuan, ada beberapa gua hantu, dan ada banyak roh jahat di dalam gua. Saya akan memasukkan Anda ke dalamnya dan mengasahnya selama 10 hari, sehingga keberanian Anda dapat menumbuhkan rambut. Lu Chen tersenyum. Tidak, aku tidak akan pergi ke gua hantu, dan aku bahkan tidak akan pergi jika aku dipukuli sampai mati. Aku lebih suka menjadi pengecut seumur hidupku daripada bertemu roh jahat. Petik 2. Wajah Xiao Yu membiru karena ketakutan, bibirnya menjadi pucat, dan seluruh tubuhnya gemetar. Xiao Mian, melihat prospekmu, sudah ditakdirkan bahwa kamu tidak akan melangkah jauh dalam seni bela diri. Lu Chen terkekeh, menilai Xiao Yu seperti ini, setiap orang memiliki ambisinya sendiri, dan tidak ada cara untuk memaksakannya. Perjalanan seni bela diri sangatlah berbahaya. Jika Anda tidak berani, masa depan Anda sangat terbatas. Ngomong-ngomong, apakah Kang Su sudah kembali? Lu Chen bertanya. Entahlah, sudah setengah bulan aku tidak turun gunung. Xiao You menggelengkan kepalanya. Namun saat ini, minuman dingin mengguncang langit di atas Xuantian Daosong. Lu Chen, keluar dan temui aku. Lu Chen mengangkat alisnya, akhirnya terdengar, suara pria itu masih sangat mengganggu. Lu Chen melonjak ke langit dan langsung terbang, mengarah ke pintu masuk utama Sekte Tao Xuantian. Begitu dia terbang keluar dari gerbang luar, seseorang menyusulnya. Itu adalah ketua gerbang luar. Lu Chen, siapa yang memanggilmu di gerbang gunung? Xiahou Wangcheng dari Sekte Changyu. Orang ini berada di posisi 3 teratas di billboard, apa yang dia ingin kamu lakukan? Bertarung, yah. Pemimpin sekte luar tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan marah, kalian anak muda memukuli dan membunuh sepanjang hari, sungguh tak tertahankan. Izinkan saya mengingatkan Anda, dia setengah langkah abadi, bagaimana kamu bisa mengalahkannya? Saya belum bertarung, bagaimana Anda tahu saya tidak bisa mengalahkan mereka? Lu Chen tersenyum. Petik 2. Petik 2. Ketua-tetua sekte luar tercekik, dan dicekik oleh Lu Chen sampai tidak bisa berkata-kata. Lu Chen menahan napas, dia tidak bisa melihat di alam mana Lu Chen berada, tetapi ketika Lu Chen pertama kali datang ke sekte luar, dia ditempa oleh Xuanming, dapatkah alam ini bersaing dengan alam lain di tahap abadi setengah langkah? Ini hampir seperti dipukuli. Tentu saja, dia tidak tahu keadaan Lu Chen sekarang, dia juga tidak tahu bahwa Lu Chen telah menerobos. Karena Lu Chen datang ke sekte luar untuk waktu yang terlalu singkat, kurang dari 2 bulan, kali ini tidak cukup untuk menerobos posisi penempaan, jadi dia tidak memiliki kesadaran itu, dan hanya menghitung basis kultivasi Lu Chen ketika dia masuk gerbang. Ini adalah pertarunganku dengan Xiahou Wangcheng, dan ini juga pertarungan di alam Xuanming. Murid dari sekte luar harus berhenti menyaksikan kegembiraan itu. Kata Lu Shen, bahkan jika itu tentang alam Xuanming, tidak ada apapun tentang sekte luar. Aku akan memberitahu mereka untuk tidak keluar. Ketua-tetua sekte luar mengangguk, menatap Lu Chen dalam-dalam, dan kemudian terbang ke bawah, meminta tetua lainnya untuk memberitahu semua murid sekte luar bahwa mereka tidak diizinkan keluar untuk menonton pertempuran. Kemudian, ketua sekte luar terbang lagi dan mengikuti Lu Chen pergi. Meskipun Lu Chen jahat, dia adalah ahli seni bela diri. Dia juga memiliki rubah di bawah komandonya. Tidak baik terjadi sesuatu. Oleh karena itu, dia ingin mengawal Lu Chen secara diam-diam, dan jika pihak lain ingin membunuh Lu Chen, dia akan menyelamatkannya. Di luar gerbang gunung, berdiri sekelompok murid sekte Changyu, pemimpinnya adalah Xiahou Wangcheng. Lu Chen Fei keluar dari gerbang gunung dan mendarat di luar gerbang. Saat ini, tidak ada orang lain di gerbang, hanya dia. Menghadapi ratusan murid sekte Changyu, dia tampak kesepian dan lemah. Di sisi lain Xiahou Wangcheng,
tampaknya ada banyak orang, dan momentumnya sangat besar. Hanya kamu, di mana saudara-saudaramu? Xiahou Wangcheng memandang Lu Chen sendirian dan tertawa. Yang punya rasa percaya diri, satu orang saja sudah cukup. Yang tidak punya rasa percaya diri, bawa 100 orang di sisinya, gemetar sama, ketakutan sampai kencing. Xiahou Wangcheng tercekik dan hampir mati tercekik. Dia kebetulan membawa 100 siswanya untuk bersorak, tetapi Lu Chen sebenarnya mengatakan bahwa dia tidak percaya diri, gemetar, dan buang air kecil. Lu Chen sangat menyindirnya, sungguh tak tertahankan untuk dilahirkan, tapi tak tertahankan untuk dikenal. Xiahou Wangcheng hendak meledak, ketika orang lain datang dari arah Xuantian Zongdao, sekelompok besar orang terbang di udara dengan padat, ada ribuan orang. Setelah beberapa saat, ribuan orang turun ke sisi Lu Chen satu demi satu, semuanya kuat di alam Xuanming. Dalam sekejap, momentum kedua pihak berubah. Ada ribuan orang di pihak Lu Chen, yang tampaknya sangat besar. Dan Xiahou Wangcheng memiliki 100 talenta, yang tampaknya sangat lemah. Ini adalah kedatangan legiun fanatik. Ribuan pembangkit tenaga listrik di alam Xuanming mendukung Lu Chen. Bukankah itu menakjubkan? Hanya, Lu Chen sedikit malu, apa yang baru saja kamu katakan? Yang punya rasa percaya diri, satu orang saja sudah cukup. Tapi dalam sekejap, ribuan orang datang, apa ini? Ini menamparkan wajah Anda sendiri. Saudara-saudara dari Legiun datang sangat cepat, bisakah Anda datang lagi lain kali? Ketika dewa selesai berpura-pura menjadi pengecut dan memukuli orang sampai mati, belum terlambat bagi Anda untuk muncul lagi. Namun Xiahou Wangcheng tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk menertawakan Lu Chen, karena tiba-tiba ada ribuan orang di sekitar Lu Chen, dan momentum kedua belah pihak tiba-tiba berubah, yang membuat pihaknya kehilangan semua momentum, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Jika Lu Chen membawa ribuan orang ke sini sejak awal, dia tidak akan merasakan apapun. Tapi Lu Chen muncul sendirian lebih dulu, dan dia memenangkan momentumnya terlebih dahulu. Awalnya agak dingin, tetapi dengan cepat berubah menjadi sebaliknya. Kesenjangan besar ini seperti menuangkan seember air dingin ke kepalanya. Dia sangat keren. Diamond Casting, apakah kamu membawanya? Xiahou Wangcheng bertanya dengan dingin. Keluhan antara dia dan Lu Chen terutama disebabkan oleh Diamond Casting. Salah satu alasan dia membuat janji dengan Lu Chen adalah karena baja emas. Diamond Casting adalah buku rahasia casting yang diinginkan Sekte Changyu. Kali ini dia harus membantu sekte tersebut untuk mendapatkannya kembali. Lu Chen melirik Fei Long, dan Fei Long memahaminya, dan ada buku tambahan di tangannya, yaitu Diamond Casting. Di mana cairan esensi roh? Giliran Lu Chen yang memeriksa barangnya. Di sini, Xiahou Wangcheng mengeluarkan botol kristal, mengocok botolnya, penuh dengan cairan, lalu membuka tutup botol, dan tercium aroma khusus, yang merupakan aroma unik Lingshan Yuanyai. Kalau begitu jangan buang waktu, ayo bertarung. Kata Lu Chen, tidak masalah, tapi aku punya saran, kenapa kamu tidak memberiku Diamond Casting dulu, lagi pula kamu akan kalah, dan cepat atau lambat kamu harus memberikannya. Xiahou Wangcheng tertawa, dan terlihat bahwa senyuman itu tulus dan tidak dibuat-buat. Dia tidak pernah menganggap serius Lu Chen. Lu Chen hanyalah seekor semut. Sekarang dia diberi kesempatan untuk mati, mengapa dia tidak bahagia? Anda harus tersenyum tulus dan cerah. Saya mendengar bahwa Anda kalah dalam pertarungan, dan botol air suci Anda adalah milik saya. Mengapa Anda tidak memberikannya kepada saya terlebih dahulu, sehingga ketika Anda dikalahkan, saya akan mengambilnya sendiri dan baunya tidak enak. Petik 2. Lu Chen tentu saja tidak mau kalah, jadi dia menjawab. Jika kamu memiliki kemampuan untuk mengalahkanku, aku tidak perlu lagi main-main dalam seni bela diri. Aku akan melepaskan kultivasiku dan pulang untuk bertani. Xiahou Wangcheng tersenyum dingin dan berbicara dengan berani. Itulah yang kamu katakan, jangan menyangkalnya ketika saatnya tiba, oke. Kamu bersumpah untuk menjadi santapan, hanya sedikit orang di seluruh dunia yang berani mempercayaimu. Lu Chen juga tersenyum, dengan lembut menggali lubang kecil untuk Xiahou Wangcheng, dan memasuki lubang sesuka hati. Aku berbohong padamu saat masih anak anjing. Ketika Xiahou Wangcheng mendengar ini, dia langsung menjadi marah. Kapan Lao Su bersumpah untuk makan? Lao Su selalu jujur saat berbicara, dan semua orang di dunia mempercayainya. Oke. Oke, saya harap Anda tidak mengingkari hutang Anda saat itu,
atau seluruh dunia akan tahu bahwa Anda benar-benar anjing berbulu abu-abu. Lu Chen berkata sambil tersenyum. Jangan menghinaku. Xiahou dan Wang Cheng tercekat, dan pembicaraan Lu Chen sangat keras sehingga dia tidak bisa melakukannya tanpa merasa marah. Melihat Xiahou Wang Cheng hendak melarikan diri karena marah, Lu Chen merasa sangat lega, jadi dia menunjuk ke langit, "Oke, jangan bicara omong kosong, ayo naik dan bertarung." Pertempuran di alam Xuanming sangat merusak, yang terbaik adalah bertarung di udara. Jika Anda bertarung di darat, bahkan gerbang gunung pun mudah dihancurkan. Jangan khawatir, aku punya hadiah untukmu. Xiahou Wang Cheng menstabilkan suasana hatinya, seringai muncul di wajahnya, dan berkata, "Ayo, bawa mereka ke sini." Dalam sekejap, murid Chang Yu mengantar beberapa orang keluar. Lu Chen melihatnya, dan tiba-tiba ledakan amarah membara dari telapak kakinya. Orang-orang itu mengenakan jubah Xuantian, dan mereka ternyata adalah murid luar dari sekte Xuantian Dao. Pemimpinnya tidak lain adalah Kang Su. Kang Su dan yang lainnya penuh luka, dan jubah Xuantian berlumuran darah. Sekilas terlihat jelas bahwa mereka sangat menderita. Kang Su mendengarkan instruksi Lu Chen dan pergi untuk menendang Ola kemana-mana, tetapi dia diantar kembali oleh seseorang, mungkin ditendang dengan paku. Terlebih lagi, Xiahou Wang Cheng tidak melakukannya dengan baik. Dia dan kelompoknya semuanya berada di alam Xuanming, dan mereka sepenuhnya mengabaikan aturan seni bela diri ketika mereka menyerang Kang Su dan yang lainnya. Sangat tidak tahu malu menindas anak kecil. Meskipun Lu Chen terbakar amarah, dia tetap menekan. Dia tetap tenang di permukaan. Pertama, mari kita lihat apa yang ingin dilakukan Xiahou Wang Cheng. Orang-orang ini adalah murid Xuantian, apakah kamu mengenal mereka? Xiahou Wang Cheng bertanya sambil tersenyum. Saya kenal semua murid Xuantian. Lu Chen menjawab dengan cara ini bahwa dia tidak akan secara langsung mengakui bahwa dia mengenal Kang Su sebelum Xiahou Wang Cheng melepaskannya, agar tidak diancam oleh Xiahou Wang Cheng. Bagaimanapun, Xiahou Wang Cheng adalah pembangkit tenaga listrik setengah langkah Xiantai. Jika dia tidak mengambil inisiatif untuk melepaskannya, mengambil inisiatif untuk menangkapnya hanya akan menjadi kontraproduktif. Yang terpenting adalah ini adalah Xuantian Daozong. Xiahou Wang Cheng membawa orang ke sini, jadi dia tidak berani membunuh mereka begitu saja, kemungkinan besar karena dia ingin mempermalukannya. Kang Su dan yang lainnya sepertinya memahami hal ini juga, mereka semua diam dan membiarkan Lu Chen mengatakan apapun. Beberapa orang ini berani menantang sekte saya, mereka benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Xiahou Wang Cheng menendang Kang Su, menjatuhkan Kang Su ke tanah, lalu menatap Lu Chen dengan mata mengejek, menunggu reaksi Lu Chen. Selama Lu Chen bereaksi keras, dia akan terus melecehkan murid-murid Xuantian ini dan terus membuat marah Lu Chen. Haruskah aku memanggil semua murid Xuantian dan membiarkan mereka melihat betapa beraninya Xiahou Wang Cheng, yang berada di peringkat ketiga, begitu berani dan perkasa sehingga dia tidak bisa melawan bahkan jika dia adalah murid Tiangang. Dunia, Lu Chen tidak tergerak, dan hanya mencibir, seolah dia tidak mengenal Kang Su. Xiahou Wang Cheng sangat kesal, dia tidak membuat Lu Chen kesal, tetapi dicekik oleh Lu Chen dan hampir muntah darah. Lu Chen tidak bermain kartu menurut akal sehat. Dia tidak akan duduk diam, dan mungkin dialah yang merasa malu. Setelah memikirkannya, Xiahou Wang Cheng berhenti melecehkan Kang Su karena statusnya sendiri. Mengapa kamu pergi ke sekte Chang Yu untuk menendang Ola? Lu Chen tiba-tiba bertanya pada Kang Su. Ada banyak orang yang pergi ke aula sepak bola sekte Chang Yu. Mengapa saya tidak boleh pergi? Kang Su merespons seperti ini. Kita kalah. Lu Chen bertanya lagi. Kami menang, kata Kang Su. Cara untuk menang. Lu Chen terus bertanya. Murid nomor 1 dari sekte luar sekte Chang Yu telah ditebas olehku. Kang Su menunjukkan rasa bangga. Sial sekali bagimu, adik laki-lakiku secara tidak sengaja dikalahkan olehmu. Xiahou Wang Cheng mau tidak mau menyela. Apakah kamu membunuhnya? Lu Chen mengabaikan Xiahou Wang Cheng yang marah dan terus menanyakan pertanyaan yang lebih dalam. Ini dinonaktifkan. Kang Su mengangguk. Kerja bagus, banyak hadiahnya. Lu Chen sangat gembira dan tertawa terbahak-bahak. Kamu menikmati kemalangan orang lain, beranikah kamu menghasut dia untuk menantangmu? Xiahou Wang Cheng memelototi Lu Chen dengan marah, dan sangat ingin menamparkan Lu Chen sekarang, dan menamparkan Lu Chen hingga berkeping-keping. Saat itu, Kang Su mengalahkan murid pertama sekte luar sekte Chang Yu dan membuat sekte luar sekte Chang Yu kehilangan muka. Dia sangat marah dan ingin langsung membunuh Kang Su,
tetapi ada penantang dari sekte lain di tempat kejadian. Aturan seni bela diri, dia menanggungnya. Tapi dia tetap menangkap Kang Su dan yang lainnya, dan membawa mereka langsung ke Suantian Daozong, berniat mempermalukan mereka di depan Lu Chen. Tanpa diduga, Lu Chen tidak terpengaruh, dan hanya menggali pertempuran Kang Su di sekte Changyu membuatnya merasa sangat terhina. Ya, saya yang memesannya. Saya memesannya lebih dari 100 tahun yang lalu. Apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Lu Chen mengangguk sebagai tanda pengakuan, tetapi dia merespons sedemikian rupa sehingga kredibilitasnya nol. Kamu bajingan kecil, aku sudah bilang padamu untuk serius, tapi kamu tidak serius denganku. Kamu memprovokasiku, dan kamu akan mati lebih buruk lagi nanti. Xiahou Wang Cheng berkata dengan marah. Jika aku tidak marah, aku tidak akan mati. Lu Chen bertanya balik. Kematian yang sama, kata Xiahou Wang Hou. Jadi, aku harus memprovokasimu lebih jauh. Lu Chen tersenyum. Kamu, Xiahou Wang Cheng menyukai Lu Chen, dan dia jelas bukan lawan Lu Chen. Dia harus melawan Lu Chen dengan cepat untuk menghilangkan rasa merajuknya. Keluar, Xiahou Wang Cheng menendang Kang Su dan berkata dengan kejam. Kang Su segera bangkit, dan berlari kembali bersama beberapa kakak laki-laki lainnya dengan panik. Kakak senior Lu Chen, aku. Kang Su berlari ke arah Lu Chen, sangat malu. Tidak apa-apa, dia adalah alam abadi setengah langkah. Kamu harus kalah jika tidak menderita, tapi aku akan membalaskan dendammu dengan satu anak panah. Lu Chen mengeluarkan beberapa pil penyembuhan 9 pola, membagikannya kepada Kang Su. Dan yang lainnya, dan berkata, kembalilah dan sembuhkan lukamu, dan kembalilah padaku. Kang Su menjawab, lalu memasuki gerbang gunung bersama beberapa kakak laki-laki. Sisi ini adalah konfrontasi antara pembangkit tenaga listrik di alam Xuanming. Karena Lu Chen membiarkan mereka pergi, tidak nyaman bagi mereka, orang-orang dari alam geng surgawi, untuk tinggal. Oke, jangan buang waktu, ayo masuk ke topik sekarang. Xiahou Wang Cheng mendengus dingin dan berkata, tidak masalah. Sebelum Lu Chen menjawab, seseorang melangkah maju dan berdiri dengan pedang. Sangguan Jin, apa yang kamu lakukan? Lu Chen tercengang. Saya datang. Sangguan ingin melepaskan nafasnya, dan wilayah kekuasaannya dapat dilihat secara sekilas, 8 latihan Xuanming. Jian Xiu, dalam perjalanan menuju alam Xuanming, benar-benar terbang secepat yang dia bisa. Biasanya diperlukan waktu 1 hingga 2 tahun, atau bahkan 3 atau 4 tahun bagi orang biasa untuk menerobos dari penempaan ke-7 ke penempaan ke-8. Bahkan jika itu adalah bakat seni bela diri, tidak mungkin untuk menembusnya dalam waktu 1 tahun atau lebih. Dan Sangguan Jin hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 bulan untuk memasuki 8 penyempurnaan Xuanming. Pembudidaya pedang benar-benar memiliki keunggulan absolut dalam berkultivasi di alam Xuanming, dan memang tidak ada yang bisa menandingi mereka. Dia hampir membunuhku terakhir kali, aku ingin membalas dendam ini. Sangguan mengingat dendamnya. Xuanming Baduan, kamu masih jauh di belakangku, aku tidak tertarik padamu. Xiahou Wang Cheng berkata dengan nada menghina. Sangguan Jin, murid dalam dari sekte Suantian Dao, menantangmu. Sangguan ingin meluncurkan tantangan secara resmi. Lu Chen awalnya ingin menghentikannya, tetapi mengingat kekeras-kepalaan Jian Xiu, dia membatalkan rencana ini. Selain itu, kekuatan serangan kultivator pedang sangat kuat, dan merupakan hal yang biasa untuk menebas orang dengan melompati barisan. Bakat Sangguan Jin bagus, dan mungkin saja membunuh Xiahou Wang Cheng. Namun, kekuatan pertahanan tukang reparasi pedang itu terlalu lemah, jadi Lu Chen berbalik untuk mengirim pesan ke Fei Long, salahkan saja, jika Sangguan dalam bahaya, kamu harus menyelamatkan nyawanya. Fei Long memahaminya, dan diam-diam menuangkan 2 kuali, dan teknik pertarungan yang menyelubungi langit siap diluncurkan kapan saja. Karena kamu ingin mati, aku bisa memuaskanmu. Xiahou Wang Cheng berkata dengan acuh tak acuh, dia tidak repot-repot membuka medan perang di langit, jadi dia langsung keluar. Sangguan Jin juga keluar dan menghadapi Xiahou Wang Cheng di tempat terbuka. Teruskan, Raja Xiahou menjadi penganut Tao. Begitu kata-kata itu keluar, aku mendengar suara pedang panjang terhunus, bergema seperti naga yang mengaum ke seluruh dunia. Dengan tebasan pedang, ruang itu meledak dan kekosongan itu terbelah. Seperti sambaran petir, pedang dengan kemauan menebas Xiahou Wang Cheng. 590. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang, pedang kehendak penggarap pedang,
Xiahou Wangcheng mendengus dingin, auranya meledak, dan aura alam tahap abadi setengah langkah luar biasa, seperti kolom udara yang mengalir langsung ke langit, menghancurkan awan. Meskipun Xiahou Wangcheng tidak menganggap serius Sangguan Jin, dia tetap tidak berani meremehkan pedang kemauan Jianxiu. Dia segera meninju pedang kemauan dengan seluruh kekuatannya. Ledakan, ujung pedang menebas tinju, dan kekuatan pedang itu hancur. Akibat dari pertempuran itu menyebar, dengan radius ratusan kaki, dan tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh, mengguncang gerbang gunung dengan gemetar. Kekuatan pedang Sangguan Jin hancur, dan dia mendapat serangan balik dari kekuatan di tempat, melukai organ dalamnya dan mengeluarkan seteguk darah. Mati, Xiahou Wangcheng berteriak keras, membalikkan tinjunya menjadi telapak tangan, mengunci Sangguan Jin, dan mendatanginya dengan tamparan. Tutupi langit, sebuah kuali dengan banyak pil hewan di permukaannya terbang, menopang garis pertahanan yang kuat, dan memblokir Sangguan Jin. Ledakan, Xiahou Wangcheng menamparkan kuali dengan satu telapak tangan, membuat suara keras yang mengguncang seluruh sekte Xuan Tiandao. Kuali yang tidak bisa dihancurkan memiliki bekas telapak tangan tambahan, yang sangat penyok. Ini pot Fat Boy lagi. Xiahou Wangcheng secara alami mengenali milik siapa kuali itu. Dia memukul kuali Fat Boy dengan telapak tangannya saat itu, tapi kuali itu tidak roboh, melainkan serangan dari jarak jauh, seolah-olah telapak tangannya benar-benar menamparkan kuali, dan kuali itu pasti meledak. Namun kini, dia memukul kuali dengan telapak tangan yang kokoh. Tanpa diduga, kuali Fei Long telah ditingkatkan, namun masih belum runtuh. Makan aku lagi. Xiahou Wangcheng kesal, dan dia menamparkan lagi. Tamparan pertama gagal, jadi dia menamparkan lagi. Dia tidak percaya panci Fat Boy tidak akan meledak. Tanpa diduga, kuali lain terbang dan dengan kuat menerima telapak tangannya yang kedua. Begitu pula dengan potnya yang penyok, namun tetap tidak pecah. Telapak tangannya tidak dapat menembusnya, dan tidak dapat melukai Sangguan Jin. Oke, perdebatanmu sudah selesai, giliranku. Lu Chen tidak tahu kapan dia muncul di samping Sangguan Jin, dan dengan sekilas sosoknya, dia menarik kembali Sangguan Jin. Pada saat ini, sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, dan semua murid sekte dalam keluar untuk menyaksikan pertempuran. Melihat kekuatan bertarung Sangguan Jin, murid-murid dalam yang tak terhitung jumlahnya terkejut, terutama mereka yang berasal dari sekte dalam masyarakat Xingxiu. Mereka mengerutkan kening dan sangat ketakutan. Sangguan Jin hanya mampu bertarung dengan Xiahou Wangcheng dengan satu pukulan, dan dia tidak terbunuh, hanya terluka, yang sungguh luar biasa. Anda harus tahu bahwa Xiahou Wangcheng adalah bakat seni bela diri, dan kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada rekan-rekannya. Bahkan Ye Wu tidak berani menghadapi Xiahou Wangcheng begitu saja. Bisa dibayangkan kekuatan pedang Sangguan Jin hampir mencapai level Ye Wu. Masyarakat konstelasi sekte dalam dan legiun fanatik tidak cocok. Sekarang Sangguan telah menembus 8 penyempurnaan Xuanming, kekuatan serangannya sangat kuat. Di masa depan, mereka akan bertarung melawan fanatik legion. Mereka harus mempertimbangkan apakah tukang reparasi pedang dapat menahan amarahnya. Malu, wajah Sangguan Jin pucat, dia terus-menerus memuntahkan darah dari mulutnya, dan lukanya cukup serius. Aduh, potku. Aku harus meluangkan waktu untuk memperbaikinya lagi. Fei Long mengambil kembali kedua pot itu, merasakan lekukan yang dalam di permukaan pot, hatinya sangat sakit. Istirahatlah. Lu Chen mengisi Sangguan Jin dengan pil penyembuhan Jiwen, dan pergi menghadap Xiahou Wangcheng. Kamu seharusnya melakukannya sejak lama. Jangan kirim orang lain untuk mati. Jika bukan karena kualifati, tukang reparasi pedang itu akan menjadi mayat. Xiahou Wangcheng tertawa. Tubuh pertarungan naga ganda. Lu Chen tidak mengatakan apapun, dan langsung memanggil Sang Yong untuk memulai pertempuran. Dalam sekejap, naga kembar itu dikelilingi, naga muncul di mata, kekuatan mereka melonjak, dan momentum mereka luar biasa, seperti dewa naga yang turun ke dunia, mengabaikan segala sesuatu di dunia. Pisau skala hijau juga muncul di tangan Lu Chen pada saat itu. Xiahou Wangcheng adalah alam abadi setengah langkah, dan auranya bahkan lebih menakutkan daripada Ye Wu. Dia sudah hampir menerobos, dan kekuatan tempurnya tidak terbatas. Ranah Lu Chen jauh tertinggal dari yang lain. Jika dia ingin mengalahkan yang kuat dengan yang lemah, dia tidak bisa mengalahkan Xiahou Wangcheng hanya dengan tangan yang menghancurkan langit. Sebuah langkah besar harus dilakukan, hidup dan mati dapat ditentukan dengan satu pisau, dan pemenang atau pecundang dapat ditentukan dengan satu gerakan.
Tanpa Zantian, Lu Chen tidak memiliki peluang untuk mengalahkan Xiahou Wangcheng. Xuan Ming 4 penempaan. Xiahou Wangcheng merasakan aura Lu Chen yang melonjak, mengerutkan kening, dan menyipitkan matanya. 3 bulan lalu, kamu hanya berada di kutub ketujuh geng surgawi, dan 3 bulan kemudian, kamu telah dipalsukan 4 kali. Kecepatan di mana kamu menghancurkan melalui dunia nyata sungguh mengesankan. Itu membuka mataku. Pada saat ini, Xiahou dan Wang Cheng merasa sangat cemburu. Meskipun dia tidak membangkitkan penglihatan, ada potensi penglihatan di tubuhnya. Selama dia secara resmi memasuki alam abadi, mudah untuk membangkitkan penglihatannya. Faktanya, dia adalah bakat seni bela diri yang luar biasa. Pada awalnya, dia hanya membutuhkan waktu 1,5 tahun untuk menerobos dari 7 kutub Tiangan ke 4 penempaan Xuanming. Kecepatan promosi terlihat di seluruh Wastelen Timur, dan hanya sedikit orang yang lebih cepat darinya, yang bisa dikatakan sebagai yang terbaik di antara semua pahlawan. Tapi kecepatan promosi Lu Chen ini membuatnya merasa tidak bisa dipercaya. Beberapa kali lebih cepat darinya, bagaimana mungkin dia tidak cemburu? Dia bahkan sedikit iri. Jika dia memiliki kecepatan Lu Chen, dia akan memasuki Zongyuan alam Xiantai, atau level yang lebih tinggi. Tentu saja, dia hanya iri dan membenci Lu Chen, tapi dia tidak terlalu memikirkan promosi cepat Sang Guanjin. Semua pembudidaya pedang di dunia memiliki keunggulan absolut dalam budidaya alam Xuanming. Alam Xuanming adalah tempat asal para pembudidaya pedang, dan orang lain tidak ada bandingannya, dan tidak perlu membandingkannya. Tapi setelah alam Xuanming, pembudidaya pedang tidak memiliki keuntungan. Bahkan di alam tertentu di atas, mudah bagi orang lain untuk menerobosnya, tetapi ini adalah mimpi buruk bagi para pembudidaya pedang, sebuah celah yang sulit ditembus. Yang membuat Xiahou Wangcheng semakin cemburu adalah penglihatan naga ganda di tubuh Lu Chen. Setelah membangkitkan visinya begitu dini, Lu Chen tidak diragukan lagi adalah seorang seniman bela diri, dan dia memiliki masa depan cerah dalam seni bela diri, jadi dia berharap Lu Chen akan mati lebih cepat. Jika Lu Chen tidak mati dan tumbuh besar di masa depan, itu akan sangat menakutkan. Dia tidak ingin Lu Chen menjadi musuh masa depannya. Untuk pertunangan ini, dia siap membunuhnya. Tunggu sebentar, aku punya sesuatu yang lebih membuka mata untukmu. Lu Chen tersenyum ringan, diam-diam mengumpulkan energi, siap menebas langit. Apa itu? Xiahou Wangcheng tanpa sadar bertanya. Bunuh langit. Namun, Lu Chen tiba-tiba berhenti berteriak, dan dengan lambaian pisau Qinglin di tangannya, dia langsung menebas Xiahou Wangcheng. Dengan satu tebasan, ruang itu runtuh, kehampaan meledak, dan cahaya pedang bersinar selama berabad-abad, seperti dewa pedang yang keluar untuk membelah langit. Kekuatan bilahnya begitu berat sehingga tanah di bawah kakinya tenggelam sia-sia, retak ke segala arah, dan membentang hingga ribuan kaki. Keterampilan tempur tingkat lanjut, Xiahou Wangcheng merasakan ancaman dari pedang itu, dan mau tidak mau mengubah wajahnya dengan sia-sia, mengetahui bahwa dia terlalu ceroboh. Xiahou dan Wangcheng tidak menyangka Lu Chen akan menebas begitu dia menginginkannya. Tidak ada peringatan sama sekali, sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk mengambil senjatanya, jadi dia harus segera meningkatkan seluruh tubuh energi sebenarnya, dan meninjunya. Ledakan, kekuatan tinju mengenai bilahnya, dan terdengar ledakan keras. Buntut dari pertempuran tersebut meletus, membentuk gelombang udara yang menakutkan, yang dengan cepat menyebar hingga radius ribuan kaki. Kemanapun ia pergi, bumi terangkat, energinya dahsyat, tumbuh-tumbuhan, pasir, dan bebatuan semuanya terguncang menjadi bubuk. Sedang hujan,